waktu awal aku dekat sama Glenn, waktu pacaran gitu. Glenn itu semangat banget kayak nge-brainwash aku memperkenalkan Ambon gitu ya. Oke. Itu semangat banget gitu. Pada saat setelah nikah itu udah mulai tuh dia menceritakan tentang Ambon itu sambil nangis. Selalu seperti itu. Tapi saya pernah jadi Bung Glenn. Kok pernah jadi Bung Glenn? Apa tuh? Saya pernah sama Yura Yunita. Apa nyanyi? Nyanyi. Oh ya? Tiba-tiba di present. Tiba-tiba di present, Bang. Saya juga kaget. Kayak Yura yang ini tiba-tiba ngide. Dan di Australia. Saya tour jadi grand friend. Dan laki-laki timur tuh sesuatu yang nggak bisa didapatkan dari laki-laki lain. Kakak, ini laki-laki timur akan menari semua. Tunjukkan. Ini langsung orang potong semuanya ini. Iya. Pas orang Ini testimoni. testimoni dan pasang dong Testimoni. foto-foto Abu Nawas. Testimoni produk nih. Produk. Kakak Mutia, ayo. Kakak Mutia. Hari ini gokil. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Wih. Ini kita di sini tuh sering ngomong ya. Apalagi Bang Ari itu. Kita sering cerita pas ini ya, Bung siapa datang waktu itu ya? Bung siapa? Chico Jericho. Iya, kita banyak bahas tentang Bung Glenn. Iya, Kakak Bung Glenn. Iya. Salah satu sosok yang menjadi inspirasi untuk orang-orang timur ya. Betul. Dan kita hari ini kedatangan orang yang menemani Kakak Bung Glenn sampai di saat-saat terakhirnya. Betul. Ya. Kakak Mutia. Kakak Boleh tepuk tangan Mutia. sekali lagi untuk Kakak Mutia. Wih. Salah satu ini yang bikin kita juga bikin podcast ini nih Kakak, inspirasi dari Kakak Glenn juga untuk do something lah. Oh ya? Biar orang-orang timur itu punya ruang untuk bicara, untuk menyampaikan. Makanya kita ini kayak rumah-rumah di timur, tapi sponsor bilang terlalu gelap, jadi kita mau ubah. Sponsor bilang mau taruh barang di kalian itu juga. Iya, mau taruh barang di kalian kayak pasar kita tuh. Makanya begini, supaya kami bisa upgrade, tolong brand-brand masuk dulu. Brand-brand masuk dulu, bantu kami biar kami bisa berkembang juga. Iya. Brand make up. Boleh. Kami pakai makeup di sini tidak apa-apa, yang penting brand masuk. Kecuali whitening ya. Ya. Ini jadi abu-abu dong. Whitening kita tidak mau, Bang Ari. Bang Ari tidak mau Jangan whitening. kan Bang Ari, aku juga nggak mau. Nggak mau ya, iya. Ini inspirasi perjuangan perjuangan Kakak Glenn juga kan begitu kan? Iya. Harus kita menerima. Tapi kalau skincare, apa namanya, sunscreen, Beda. aman. Aman. Karena sekarang beauty standar Indonesia sudah berubah juga anyway, gitu kan. Tidak betul. harus yang putih itu cantik, tidak begitu kan. Betul, Iya. betul. Itu kita support sekali. Iya. Kalau yang ragu-ragu kayak begini nih yang tetap busuk. Kok bawa minum dulu untuk ke perempuan. Kakak minum apa? Aku air putih. Air putih. Iya. Oke, ini ada juga Terima ampas kasih. terigu dan Aku kue suka apa? banget tahu ampas terigu. Asli sama. Iya, semenjak aku sama Glenn ya, itu makanan Ambon, pokoknya budaya Iya, Ambon, itu aku Ternyata langsung melekat. jatuh cinta. Iya kan? Aku kan cewek Sunda banget ya, Iya. ya kan. Apalagi sekarang dikelilingi sama orang-orang Ambon tok gitu. Iya, di kantor juga kan Bumi Entertainment semuanya Ambon gitu kan. Kerja sama sekarang semuanya Ambon gitu. Jadi sekarang udah berasa Ambon gitu. Iya. Tapi kalau makanan dari awal hampir coba semua. Aku pertama kali makanan Ambon itu papeda. Oke. Diajak ke salah satu ininya Baku Cakar, Om Hari. Iya. Ya kan aku langsung makan papeda tuh. Bagaimana? Aku Pengalaman langsung pertama? suka karena aku langsung bukan suka. tipe yang picky makanan kan. Jadi langsung langsung makan langsung suka gitu. Ada nggak perbedaan signifikan antara cita rasa masakan Sunda dengan masakan Maluku, utamanya Ambon? Kalau Sebenarnya makanan beratnya? kalau rasa itu nggak ada karena kalau misalkan contohnya misalkan papeda itu agak asam-asam sedikit. Kita juga Iya. punya sayur asam toh gitu Iya. di Sunda gitu. Jadi nggak Asin-asin ada. gurihnya kita Iya gitu. masih- Sama aja sih gitu karena betul juga.
Saya pernah makan di restoran Sunda juga itu. Mereka itu punya apa? Ikan asin yang besar ini. Iya. Ikan peda. Iya, ikan peda gitu kan. Kita tuh suka banget ya ikan asin gitu. Sambal-sambalnya itu mirip. Dia kan kalau makan warung Sunda, kita ya di luar papeda lah ya. Kalau kita makan kan nasi putih, sayur, ikan-ikan, sambalnya harus yang segar gitu-gitu kan. Cuma daun-daunan ya, mohon maaf. Kenapa? Daun-daun mentah kayaknya kita tidak terlalu masuk ya. Wih, masuk lah. Makan apa? Daun kelapa mentah? Tuh, tidak. Daun kelapa juga di Sunda tidak Bang. Daun pisang, daun kelapa tidak ada, itu pengalas doang. Iya, daun singkong. Iya, daun singkong. Kok makan mentah? Enggak, tapi daun bukan dikukus, apa sih namanya? Iya, tapi kalau di Sunda kan tidak mentah sekali, Bang. Kan mentah, kan? Ada lalapan mentah, ada lalapan yang dikukus. Betul. Tidak, yang mentah. Itu yang bikin saya kagum. Iya? Ya mentah kan bisa ketimun mentah kan? abang masak. Bisa, aku bisa mentah. Terong kan? Bisa. Kok bisa? Bisa lah, emang di fak-fak juga terong mentah juga. Malah mentahnya yang enak. Masa sih? Iya, ada yang masak yang kecap Iya, kan. betul. Oh, tidak tahu masak ini orang nih. Bukan tidak tahu Ada masak, yang tidak tahu mentah makan. buat lalapan. Namanya lalapan, apa pernah lihat ketimun rebus? Ya, Pernah kalau lihat? ketimun kan ya? Ya, iya, daun sebuah saya bilang ini lalapan daun-daunan. mentah. Ya, Sama itu. dedaunan ada yang dikukus, ada yang mentah. Gitu. Daun kemangi. Emang di timur abang makan ini? Iya, kasih masuk. Masak. Masak. Buat kayaknya lalapan masak nih, ya. buat lalapan mentah di semua. Iya, kalau kita kan tidak banyak. Kalau nggak Afrika Timur kapan? Ada satu favorit saya tuh, Apa? daun yang dari Sunda. Apa Daun tuh? popohan. Poh-pohan, iya, Popohan itu tuh enak. banget. Itu enak. Itu apa? Ya? Respect saya. Kok Daun tidak? poh-pohan, iya daun. Aduh, dia mengata-ngatain saya loh, kamu tuh ya. Coba deh, Apa itu? daun popohan. Daun poh-pohan, kalau aku pribadi sih aku senengnya suka dicocol sama apa namanya di sambal, Yes, sambal terasi. Kalau Itu aku, dia, daun gitu. popohan. Kok browsing dulu adik ya, Siapa bang? supaya kau punya wawasan kuliner ini. Siap. Selain masakannya, apalagi yang menarik dari orang-orang timur ini? Iya. Aduh, kalau pertama kali aku ke Ambon itu tahun 2024 kalau nggak salah, dan itu aku langsung jatuh cinta. Aku langsung berasa rumah ketiga lah gitu. Kayak rumah pertama kan di Sukabumi, kedua di Jakarta, ketiga itu di Ambon gitu. Pertama kali ke sana tuh langsung, aduh gila ya, maksudnya pertama orangnya ramah-ramah, langsung welcome gitu semuanya. Terus pantainya, aku seneng banget sama pantai. Dari dulu aku kalau misalkan liburan pasti ke pantai gitu. Pantai Liang itu Pantai pertama Liang, kali ya. aku datang ke situ, gila bagus banget pantainya, jernih banget, bersih banget. Kayak Gitu. kayak airnya ini kayak disaring ya. Iya bener, sampai aku main sama si om-om ke tengah itu sampai bintang lautnya bener-bener kelihatan. Kelihatan ya biasanya Iya. itu tuh Iya. ciri khasnya bintang laut ada di Keren bawah. banget. Tapi pada saat itu karena musim hujan, aku datangnya mau nyebrang, mau ke pulau-pulau lain belum sempat boleh. bisa. Iya. Kalau sama dia, gitu. menyeberang kemana-mana, ini paling kuasai lautan. Saya dia. main darat. Saya ke Liang itu motor. Iya. Jalan lewat Tulehu, kita lewat Naik Tulehu motor? dulu. Iya, Berarti kok saya lebih sampai lama- ke itu Manhati rumah Manhati suruh ke rumahnya Iya, aku juga Manhati keliling Lestusen. tuh, pakai mobil ke pintu apa? Pintu air. Pintu air. Nah, loh. Pencegah Apa banget. Pintu kota. Pintu kota. Pintu kota, pintu Iya. air lagi. Pintu kota. Ke pintu kota. Begini. Ini saya syuting di situ. Syutingnya adegan Salo 4 ke itu di situ Iya, tuh. pintu kota. Ke tuh. pintu kota, Pintu terus kota, ke pintu benteng apa tuh lah, ke pokoknya keliling aja gitu. Iya. Seneng banget, seharian itu bener-bener keliling pulau Maluku atau Ambon ya? Ambon, itu masuknya Ambon. Iya, gitu. Kalau itu kan tempatnya, suasananya. Laki-lakinya sendiri, bagaimana nih? Kan tidak, jujur Kak, tidak setiap orang itu bisa menerima kehadiran dan Betul. kemanisan laki-laki. Betul. timur. Apakah setiap orang yang Kak ketemui di Ambon maupun orang-orang Ambon di sini ketika menyapa harus dengan nada? Nonai. Harus begitu. Nonai. Kayak bercerita kan lagu-lagu Kakak Dodi, lagu hari itu iya. kan. Jujur Beta sebelum Motan. sama Glenn aku tuh nggak kenal, bukan apa Nggak ya? akrab, nggak dekat. Nggak begitu tahu cowok-cowok Ambon seperti apa, budayanya atau orang-orangnya talentanya luar biasa seperti yang aku ketahui sekarang gitu ya.
Tapi dulu tuh benar-benar nggak pernah punya kepikiran atau nggak pernah punya kenalan lah gitu orang Ambon. Tapi sekarang berarti cicilan lunas terus. Maksud Anda apa? Karena kalau tidak pasti akan kami pasti akan ada apa ya, dalam hidup ada bersinggungannya lah ya, ada kenalnya lah ya. Kami sangat hobi di bidang itu. Pokoknya orang pertama yang aku kenal dari timur tuh ya Glenn. Gitu. Itu berarti teman pertama, orang pertama yang kakak tahu, kenal bener itu bener-bener Glenn. Iya. Dan romansa banget kan. Orang timur itu langsung nyantol. Romantis. Orang-orang kadang-kadang saya tuh suka kayak rokok makan gratis. Romantis. Baru banget itu Mas. Kayak nggak pernah dengar sebelumnya. Saya pas nikah dengan istri juga orang-orang tuh kadang-kadang suka, maksudnya kayak, kok mau ya sama itu? Kok mau? Sorry. Bukan, berbeda. Gitu kan. Laki-laki timur tuh sesuatu yang nggak bisa didapatkan dari laki-laki lain. Kakak, ini laki-laki timur akan menarik semua. Tunjukkan. Ini langsung orang potong semuanya ini. Nanti pasti orang. Ini testimoni dan pasang dong foto-foto Abu Nawas. Testimoni produk nih. Tapi memang laki-laki timur tuh manis-manis. Manis-manis, serius. Aku ngelihatnya tuh kayak, ya karena mungkin standar, aku melihat beauty kan bukan hanya di perempuan ya. Beauty juga ada di laki-laki gitu. Tapi buat aku tuh kayak, sekarang tuh makin kebuka gitu. Ternyata gila ganteng-ganteng, manis-manis. Jangan salah, anakku juga Gewa aku kalau mau pacar, aku mau orang Ambon, dia bilang Gewa, aku memang terbaik. Dia udah ngomong gitu Kak? Iya, karena kan kalau sama aku, dia bisa ngomong apapun. Aku juga bisa cerita apapun. Aku sering kan cerita sama dia meskipun dia masih kecil ya. Tapi maksudnya aku suka cerita aja sama dia tentang dulu aku pacaran sama ayahnya seperti apa. Aku masa remajanya seperti apa. Itu dia udah paham, udah ngerti. Jadi dia juga ke aku kalau misalkan punya pacar nanti aku mau orang Ambon, dia bilang gitu. Adik Gewa, kalau misalnya belum dapat Ambon mau geser-geser buton, ada juga. Sudah beda pulau. Geser sedikit. Kita fokus di sini. Satu pelabuhan, beda satu pelabuhan aja kok. Kalau satu pelabuhan lebih dekat Fak-Fak sih. Lebih dekat. Iyalah. Fak-Fak itu udah di ujung pulau-pulau Seram itulah. Oh iya sih. Maluku Tenggara sudah dekat, Tual gitu-gitu udah dekat, lebih dekat ke Papua. Tapi syukurlah, artinya kan, maksudnya waktu yang dilalui bersama Kakak Bung juga memberikan kesan yang sangat manis juga untuk Kakak yang bisa diceritakan kepada Gewa nanti sampai dia besar toh. Betul. Karena buat kami memang merawat kami ini kan sebenarnya tidak terlalu banyak ya, maksudnya tokoh-tokohnya Indonesia Timur, pemuda-pemudanya ini kan tidak sebanyak itu untuk menjadi inspirasi lah sepak terjangnya gitu, karya-karyanya gitu. Dan Kakak Glenn ini menurutku memang ada salah seorang yang punya punya kedudukan kuat di matanya kami. Satu hal yang saya paling tertarik dengan Kakak Glenn, saya izin cerita sedikit. Silakan. Nanti mungkin Kakak Mutia juga bisa tambah toh. Satu hal yang bikin saya sangat tertarik dengan sosoknya Glenn Fredly, terlepas dari apapun yang orang pikirkan di luar sana, adalah perayaan ulang tahunnya. Perayaan ulang tahunnya Kakak Glenn. Maksudnya ulang tahun itu kan saya yang lahir, saya yang ulang tahun, saya dong yang dirayakan. Tapi Kakak Glenn selama bertahun-tahun dia merayakan orang lain loh. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Iya. Di hari ulang tahunnya, dia rayakan kehadirannya orang lain. Iya. Yofi dan Nunu. Iya. Siapa waktu yang sudah sempat? Mama Ute. Iya. Jadi ketika Plus juga. Apa konsep karya yang Kakak Glenn punya acara itu? Tanda Mata. Tanda Mata. Tanda Mata. Jadi Tanda Mata itu mengapresiasi musisi ke musisi gitu. Dan acara itu benar-benar free. Benar-benar maksudnya tidak dikenakan tiket. Tidak dikomersilkan. Iya, gitu. Jadi penghargaan beliau lah kepada musisi lain gitu. Itu setiap 30 September kan waktu itu ya? Setiap 30 September. Sampai detik ini juga masih dilakukan gitu. Tanda Mata. Itu tuh salah satu yang saya kayak, ini orang besar sekali tapi justru dia manfaatkan momentum hidupnya untuk merayakan orang lain. Itu tidak gampang menurut konsep itu hadir itu. Saya ikut satu kali itu Kakak. Iya. Ya? Yang Yofi. Oh, yang Yofi. Tapi waktu itu saya agak kaget.
Karena waktu itu saya datang, kakak Glenn telepon, Ade, bantu kakak pengacara dulu tanda mata. Yang di Kuningan bukan sih? Yang di Kuningan. Iya, aku datang itu. Sip. Siap kakak, kasih kabar aja, aman-aman. Oke, sip. Nanti ini, tong rayakan ulang tahun sambil tong lihat karya-karyanya Yofi. Oke, sip. Saya salah dengar waktu itu. Saya pikir Yofi Latul. Yofi Nuno. Abang siap dengan setelan. Kacang goreng, kacang baranda. Siap. Pasan lagi nih, Yofi Nuno. Oke, sip, tidak apa-apa. Ini juga cari. Langsung sepatu rasta taruh. Halo, semuanya di bawah aja. Ya, berjalan taruh. Tapi selain acara ya, selain acara, nilai-nilai apa sih yang paling kakak bisa serap, yang bisa dibagikan ke kita juga dari Bung? Selama dia hidup, pastinya banyak banget yang aku serap, ya kan? Banyak banget yang tadinya aku misalkan mindsetnya di sini, ini bisa kebuka nih, lebar karena dia. Yeah. Setelah dia meninggal, sampai detik ini pun, dia masih kasih aku pembelajaran yang luar biasa. Okay. Bayangin aja, dulu Mutia Ayu yang nggak tahu apa-apa, yang bisanya main doang, hahaha sama teman-teman, sekarang dengan dipaksa aku harus menjaga perusahaan, legasinya tanpa kepalanya gitu, ngerti kan? Tanpa Glenn-nya. Yeah. Ini tahu apa nih perempuan ini, anak kecil ini gitu kan? Istilahnya dulu kan waktu 2020 aku masih umur 20-an gitu. So pembelajaran yang dia kasih bukan berhenti sampai situ aja, tapi sampai detik ini, yang dimana sekarang aku harus menghidupi anakku, artinya kan harus mandiri dong, gitu, harus tidak bertumpu dengan orang lain lah gitu. Gimana caranya supaya perusahaan ini tetap jalan, karena perusahaan Glenn ini sampai detik ini tuh masih ada 4. Bukan masih ada 4, memang dari dulu juga ada 4. Musik Bagus, Bumi Entertainment, Mahakarya, Rumah Beta gitu. Jadi gimana caranya supaya aku bisa menjaga gitu, dan tim yang lainnya gitu. Itu yang sampai detik ini tuh luar biasa gitu. Ya. Berarti hal-hal baik yang ditinggalin lah ya. Betul. Yang sebenarnya yang akan dilanjutkan terus-menerus ya. Betul. Tapi udah ada planning yang perusahaan-perusahaan lain atau karya-karya beliau yang sepanjang masa lah ya. Itu tuh keberlanjutannya kakak udah pikiran dari sekarang? Misalnya suatu saat harus Gewa yang lanjutin atau apa gitu? Sebetulnya aku ini hanya perantara Gewa. Sebetulnya itu punya Gewa semua, gitu kan? Sebetulnya gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang nanya, Mutia mau nikah lagi atau enggak? Mohon maaf nih, kalau aku nikah lagi, siapa nih yang ngejagain ini semua? Itu pertama, dan yang kedua ya karena nggak ada aja gitu kan. Gitu, itu sih gitu. Sampai detik ini pun ya udah, itu sebetulnya punya Gewa. Sampai umur 17 tahun itu akan kembali ke Gewa gitu. Ya, jadi jaga lah ya. Iya, maksudnya dijaga buat nanti Gewa tinggal selesaikan. Dan maksudnya sekuat itunya apa yang diwariskan oleh kakak Glenn, menghidupkan bukan hanya karyanya tapi menghidupkan karya lain melalui karyanya. Betul. Itu kemarin kan saya juga ngomong dengan Aldi kan, untuk bagaimana caranya supaya lagunya kakak Glenn tuh saya bisa tampilkan juga di film Kakak Bos. Maksudnya itu memang yang kemarin. Iya, itu tuh maksudnya kakak Glenn sudah tidak ada, tapi dia punya karya itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menghidupkan. Nah, sejujurnya ya, lagu itu kan saya tahu dari Joy Tobing ya, yang menyanyikan itu kan. Karena Cinta. Saya tuh di Kakak Bos baru saya tahu kalau itu kakak Glenn yang cipta. Iya. Saya tuh baru tahu di Kakak Bos itu, Bang. Selama ini saya tahu lagu itu. Lagu yang mana? Yang itu, Semua Karena Cinta. Oh, itu ya, Karena Cinta. Iya, itu kan dinyanyikan oleh Joy Tobing lah di Indonesian Idol dulu lah ya. Terus habis itu jadi lagu Indonesian Idol lah, ibaratnya gitu. Dan saya baru tahu di Kakak Bos itu. Pas itu, ada suara kakak Glenn, emang kan? itu salah satu rekamannya yang paling manis itu, yang saya tutup pakai yang di penutup terakhir itu. Yang habis film selesai, baru saya kasih masuk kakak Glenn punya suara. Aduh, itu maksudnya, dan itu, kalau dia punya karya hidup itu, untuk saya maksudnya ya, banyak karya-karya yang tetap hidup, lestari sampai hari ini. Tapi kemudian ketika karya itu bisa menghidupkan karya yang lain, nah itu yang saya rasa kayak,
wah ini memang dia punya berkah jalan terus, tuh dia punya berkat berlanjut terus. Tidak selesai sampai di karyanya itu sendiri, tapi dia bisa memantik hadirnya karya-karya yang baru lagi. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin Kak Glenn sendiri ya, kamu Tia, itu kan sebenarnya lahir di Jakarta ya. Betul. Banyak banget sih teman-teman saya yang punya darah Ambon, tapi ya kulturnya hilang Jakarta gitu. banget. Nah, Kakak tahu Kak, kenapa sih Kakak Glenn itu mempertahankan kultur Malukunya dengan sebegitu? Padahal kalau mau dilepas pun nggak apa-apa. Orang udah tahu Glenn Fredly, udah di sini gitu, udah di Jakarta gitu. Kan banyak ya, misalnya Haji Andre aja kita baru tahu kan, maksudnya kalau orang Ambon, Maluku, orang Maluku, marganya juga hau-mahu kan. Dan Kakak Glenn juga kan hadir dengan lagu yang cenderung Indonesia. Pop Indonesia banget gitu, bukan yang kayak Kakak Dodi dan lain-lain. Yang kalau Kakak punya pandangan kenapa? Iya. Gini, waktu awal aku dekat sama Glenn, waktu pacaran gitu, Glenn itu semangat banget kayak nge-brainwash aku memperkenalkan Ambon gitu ya. Itu semangat banget gitu. Pada saat setelah nikah itu udah mulai tuh dia menceritakan tentang Ambon itu sambil nangis. Selalu seperti itu. Dia betapa bangganya terhadap Maluku, betapa bangganya dia menjadi bagian dari Maluku gitu. Meskipun dia tidak lahir di Maluku itu sendiri, tapi karena dia punya orang tua, punya opa oma itu yang lahirnya dari sana. Jadi udah pastilah dia ngerasa bahwa Maluku itu bagian yang terpenting dalam hidup dia gitu. Jadi dia selalu selalu berjuang. Pastinya Kakak juga udah tahu kan ya, perjuangan dia tentang musik kota musik itu. Setiap malam dia nangis gitu ya, doa gitu untuk kota musik ini. Gimana supaya terjadi? Ya Glenn ada salah satunya lah, kan ada beberapa orang juga gitu. So, ya menurut aku ya karena dia tahu akarnya dia itu di mana. Artinya akar itu kan yang terkuat gitu ya, paling bawah. Dia ngerasa bahwa ya dia jiwanya di Maluku gitu. Iya, karena jarang ya, maksudnya ya itu punya perasaan homesick gitu-gitu tuh punya nggak sih Bung Glenn? Kan kita nggak pernah tahu. Ya kayak tadi nangis bahas Maluku aja kan nggak banyak yang tahu gitu. Nah, punya perasaan itu nggak? Homesick yang berlebih atau yang kayak rindu kumpul sama keluarga satu meja makan. Itu tuh Kakak Glenn-nya selama sama Kakak sering gitu. Glenn sama akunya gitu maksudnya. Bukan, Kakak Glenn dengan masyarakat Ambonnya untuk balik ke Ambon. Dia kalau misalkan pulang ke sana tuh udah kayak lupa aja kalau bahwa ada dia Jakarta, di Jakarta gitu. Waktu itu kan pernah kita waktu sebelum Glenn meninggal gitu ya, kan memang ada rencana untuk konser di sana. Pokoknya beberapa titik lah yang di timur. Tiga tungku. Beberapa titik gitu. Dia udah semangat banget bahwa mau memperkenalkan anaknya itu di timur gitu. Padahal waktu itu Gewa, kalaupun Glenn masih ada, umurnya masih 8 bulan gitu. Tapi dia tuh udah saking semangatnya nih, gue bawa anak gue, istri gue ke timur gitu. Waktu itu sempat mau kejadian gitu untuk timur itu. Gitu. Konser itu ya. Ini. Dan kadang-kadang orang suka bertanya tuh, maksudnya kenapa sih tiba-tiba Kakak Glenn itu almarhum dia terpikir untuk bikin Ambon sebagai kota musik? Kenapa sangat memperjuangkan Ambon? Menurutku itu valid banget. Di antara semua kota di Indonesia menurutku. Nah, kalau itu memang iya. Yang musiknya paling variatif itu kota Ambon itu. Maksudnya dari dulu itu di mata semua orang memang Ambon kota musik. Cuma tidak ada tidak ada label resmi. Label resmi kayak Tulehu Kampung Sepak Bola itu kan itu pun dari dulu orang tahu pemain bola banyak dari situ tanpa fasilitas yang ini. Terus tiba-tiba baru PSSI tetapkan lah gitu. Nah, sama kayak Ambon kota musik, orang setiap rumah ada album gimana? Iya, setiap rumah ada album. Rumah ada pasti nonai, ada pasti. Setiap rumah ada kalau di Sunda tuh bilangnya salon. Speaker. Makanya aku kaget tuh waktu datang. Di sana juga bilang salon kayaknya. Saya juga bilang salon soalnya. Salon. Iya, kalau di Sunda salon. Kok sama ya? Iya. Kayaknya kita juga bilang anjing-anjing. Bukan.
Sama banyak gitu mah. Tapi mereka kan tidak bilang bodoh-bodoh. Maaf ya kakak, maaf ya ini. Tidak. Salon itu jarang loh yang pakai istilah salon kayaknya deh. Kalau di aku salon, Kita salon makanya juga. aku pernah diketawain ketika bilang aku mana salonnya boleh diambil dong. Tuh di Jakarta ya, di Jakarta. Iya. Itu aku Bingung diketawain. mereka. Iya, bingung. Di Jawa tidak terbiasa. Di dengan Jawa kata juga salon. kayaknya tidak Aku pakai salon diketawain ya? sih. Nggak tahu ya? Gitu. Di Jawa juga kayaknya nggak pakai salon kan? Loudspeaker kan? Speaker. Speaker. Dia speaker. Speaker itu kan Speaker ini bahasa Inggris. Iya. Bahasa Kalau- Indonesia apa? Kalau di Jawa biasanya ya setauku ya, maksudnya saya tidak tahu bahasa Jawa Iya, yang iya. orang-orang Jawa langsung pakai apa. Cuman selama saya kuliah di Malang, Speaker. speaker. Iya. Speaker. Iya. Enggak speaker biasa, tidak usah dimodok-modokin. Wah. Orang Jawa juga tetap bilang speaker. Oh, Enggak iya. speaker monggo, speaker enggak, speaker aja. Salonnya saya baru dengar loh. Salon, Oh, iya, salon Jawa salon. Barat juga salon. Makanya aku bilang ini setiap rumah punya salon besar-besar, bukan Iya. yang kecil gitu, Iya, iya, besar-besar. Aku bilang gila luar biasa ya di Ambon gitu. Salon speaker itu ya, salon Iya. speaker. Iya, iya. Apa ininya, kultur musiknya memang kuat di setiap rumah aja. Wajar banget. Pasti tahu nyanyi itu. Iya, aku seminggu di sana pokoknya musik di mana-mana, orang berdansa Iya. itu di mana-mana. Itu Iya. yang paling keren, aku suka. Caca. Gitu, iya. Wah, Caca itu sebenarnya budaya mana ya? Caca Luar itu. ya? Caca itu kan datangnya Brazil dari kayaknya. bukan, Luar, Latin. bukan Brazil, apa sih? Argentina, Bukan Argentina ya Meksiko? Allah. Bukan. Peru? Spanyol? Bukan. Peru, Bolivia. Bukan. Oh, Aku lupa apa terlalu namanya. nama-nama negara Piala Dunia nih. Bukan Amerika gitu. Latin nggak? Caca. Iya, Latin Latin, gitu. Argentina. Venezuela? Enggak. Ya pokoknya itulah Kolombia. di Latin lah Iya, gitu. Ya kan. Tapi itu terbawa besar banget. oleh ya ini kan yang datang ke Maluku. Portugis kayaknya, Portugis ya. Oh, Portugis. Itu. Portugis kan? Oh, bukanlah. Oh, Portugal. Portugal, Portugis. Oh, iya. Portugis ya bisa Ya kalau nggak salah Oh, itu, budaya luar. gitu. Iya. Kalau Terus nggak salah itu. di ini sama kita ya. Iya. Apa? Karena itu budaya itu juga kuat dengan musik kan. Caca boleh, Caca boleh. Musik Iya. Caca. Dan Terus sampai detik ini aku belum bisa loh itu tari Caca. Meskipun 2 kali depan, 2 kali belakang. Iya, tapi kan cepet gitu. Itu yang cepetnya kan. Yang sampai putar-putar begini. Iya. Ngajak, follow me, follow me. Masih belajar susah gitu. Tapi seru, aku ngelihatnya seru gitu. iya. Nah, Rich, secara tempo, kalau orang timur kami ini kan kalau bicara cepat. Iya. Orang Sunda ini kan Wih, pelan. lembut, ampun, Tuhan ampun Iya. Kayak ada sesuatu yang terbalik memang antara kita. Kalau kita kan pelan marah. Kalau Sunda Iya. kan keras baru marah. Kalau Cepat kita baru marah. Iya, kalau keras kan aman. Iya. Hal sehari-hari aja. Iya. Iya kan, kalau sudah pelan baru ngambek ini. Iya, kalau kita tuh pelan malah marah itu. Lanjut terus. Pelan, iya. Tidak pernah marah besar-besar. Kasih pelan, tangan. Tak. Ada masalah komunikasi nggak? Enggak sih, kalau misal sama Glenn-nya sendiri dari dulu tuh aku ngelihatnya kayak Glenn bukan orang Ambon banget gitu. Oh, kalau misalkan oke. masalah komunikasi Iya, iya. karena Oh, lembut Glenn juga tuh sih, lembut lembut, banget. iya. Sumpah ngobrol dengan kita saja. Lembut sekali sampai kayak ini kita harus selembut apa lagi ya? Kakak Glenn udah selembut ini kayaknya. Iya. Kadang-kadang saya merasa telinga tuh telinga apa kurang mendengar saya tuh. Karena saya harus agak bagaimana kakak? Jadi adek kalau misalnya nanti lembut sekali. Iya. Betul. Malah misalkan kita ngobrol terus aku ada nada tinggi sedikit gitu ya, dia bilang dia kan panggilnya Bebe sama aku juga panggil dia Bebe. Dia bilang Bebe jangan keras-keras dong, yang lembut gitu. Karena memang pembawaannya dia tuh harus lembut gitu. Gitu. Ya kita tidak dapat ya yang begitu-begitu ya maksudnya. Kita merasa paling lembut saja istri-istri protes. Dan mohon maaf dari kamu tuh ya, Kak, bukannya apa-apa, kami punya istri juga kan. Darah timurnya kental-kental tipis juga tuh. Sulawesi juga jadi kayak kita bicara lembut juga tapi tetap Iya, kita tidak bisa. kita. Saya kadang-kadang diprotes sih kayak terlalu ini, tapi pas giliran dia bicara kayaknya sama Kita deh. dia, iya. Sama kayaknya Kita kalau bicara tinggi sedikit tuh bisa bicara pelan Iya. nggak? Kamu marah ya, orang deg-degan. Iya. Perasaan kamu bicara juga Lebih begitu keras. dia Iya. tinggi-tinggi. Malah Glenn-nya kan sama aku, maksudnya jangan terlalu tinggi Iya, nadanya gitu. Padahal ya orang Sunda gimana sih? Cuman menurut dia itu agak ini gitu. Cuman pada saat itu kan aku ngerasanya orang Ambon ya fine-fine aja. Tapi sekarang udah mulai tuh kebentuk karakter aku juga mulai agak sedikit keras gitu. Oh iya. Iya, gara-gara di lingkungan Ambon-Ambon ini Sudah banyak udah mulai ini. pure ini. Ini menarik kan? Kakak menemukan di dalam kehidupan ya, kehidupan pribadi, kakak menemukan kakak Glenn yang
Ambon tapi lembut. Lembut. Tapi di sekitarnya ada dua kubu nih. Ada yang memang betul lembut kayak Kakak Glenn, ada yang secara pembawaan ini secara apa namanya berapi-api, tegas atau terkesan marah-marah gitu. Nah, itu gimana menghadapinya kok kayak nggak konsisten ya? Iya. Aku juga nggak ngerti sih, maksudnya kok bisa terbangun seperti ini karakterku gitu. Ya ada saatnya aku lembut gitu Sundanya, ada saat dimana aku ya which is aku juga nggak ada darah Ambon, tapi ada Ambonnya gitu sekarang ini gitu. Kemarin kan terakhir kita ketemu di itu apa di lapangan juga. Itu tuh? Iya di lapangan. Yang untuk Kakak Glenn Moluccan Soul punya acara atau Timuran Jaksel tapi for Glenn. Mamai, kamu tidak kayak orang lain. Dengan usi-usi dorang segini itu full. Oh iya, siapa ini? Timur dari mana? Kamu Tia. Sudah mix sekali. Aku ngerasa kayak sekarang tuh aku Ambon banget gitu. Tapi which is aku suka gitu. Aku suka. Gitu. Aku nggak menutupi itu gitu dari orang-orangnya, makanannya semuanya beneran Ambon banget. Bahkan sekarang juga di rumah udah makananku kayak papeda itu udah subiasa gitu. Edan subiasa. Selamat datang di kebahagiaan. Selamat datang. Selamat datang. Bagaimana Timur itu membahagiakan dengan kesederhanaannya. Iya. Saya pertama kali ketemu Kakak Glenn itu justru ya saya sama-sama musisi. Saya sama-sama musisi. Itu bukan, kita sama-sama seniman. Sama-sama musisi. Seniman. Satu lagu itu dia bikin diri dia musisi. Saya sama-sama seniman. Beliau musisi, saya kan di komedi. Tapi kami ketemunya itu di acara kemanusiaan, Kakak. Di acara apa? Di acara Munir. Di Malang sana. Saya ketemu dengan Kakak Glenn pertama. Di Oma Munir? Di Oma Munir, di Malang sana. Kakak Glenn ada banyak bicara tentang masalah kemanusiaan juga nggak sama kamu, Tia? Yes, banyak sekali. Sampai kadang aku suka heran ya sama dia. Dia lupa sama dirinya sendiri. Misalkan contoh, ada ada bencana lah, suatu bencana gitu. Dia merelakan uangnya sendiri, itu bener-bener semuanya untuk bencana alam itu gitu. Sampai aku bingung, lo punya anak ya? Lo punya istri ya? Jangan lupa nih, gitu kan. Dia bilang selalu gini, ini bencana ini datang sekarang. Aku dan Gewa, maksudnya dia, bisa mencari uang kapan aja. Dia bilang gitu. Jadi jangan khawatir untuk itu. Tapi mereka ini yang membutuhkan sekarang. Saat ini juga. Gitu, saat ini juga. Itu sampai seperti itu. Dan kan dia ngerasa bahagia ya kalau misalkan dia melakukan hal seperti itu. Jadi aku udah membiarkan dia untuk kesenangannya dia sendiri. Dan itu sering terjadi gitu. Tanpa orang tahu lah gitu, tanpa orang banyak tahu gitu, hanya di sekitar kita aja yang tahu gitu. Itu sering banget terjadi gitu. Pokoknya ya dia kan suka bilang agamamu apa? Kemanusiaan. Gitu. Betul. Jadi buat dia tuh agama apapun udah nggak ini gitu. Yang penting udah kebaikan nomor satu. Gitu, kemanusiaan gitu. Iya. Buat dia. Nah, tapi kalau untuk sekarang itu karya-karyanya Kakak Glenn itu ini ya, apa namanya? Secara kepemilikan, royalti ataupun apa itu semua aman ya? Aman. Aman. Karena kita ada ininya kan, betul-betul dijaga, IP-nya dijaga, karyanya dijaga. Karena banyak. Iya, karena memang sebelum Glenn meninggal tuh dia udah mempersiapkan ini semua gitu. Udah bener-bener lagunya secara dianya sebagai pencipta gitu bener-bener dijaga di perusahaan yang dia bangun ini gitu. Dan itu ya otomatis kan langsung ke Gewa gitu. Kalau aku kan istilahnya perantara juga gitu ya. Otomatis ke aku dan Gewa itu masih dijaga. Ya kita bekerja selama ini kan untuk menjaga karyanya gitu, beliau, menjaga legasinya gitu sampai detik ini. Bahkan karya beliau pun ada beberapa yang belum kita keluarkan. Kita jaga-jaga dulu deh gitu. Oh, karya beliau sebelum project yang udah beliau lakuin. Yang belum rilis. Tapi belum rilis. Iya. Oh, masih ada beberapa. Bahkan yang belum
masih belum direkam pun ada, masih kayak demo gitu masih ada. Musisi gitu. Gitu ya, kadang-kadang bikin lagu kayak tante dulu deh buat nanti gitu kayak kan. Belum dapat momentumnya untuk ada kali satu album. Itu kan, maksudnya lagu yang kayak simpan aja dulu deh, nanti bikin album tahun berapa, kurang lagu satu nih, tarik deh dari itu. Iya, tapi memang sosok Glenn Fredly ini memang juga menurutku ya Kak, visioner gitu. Betul. Karena banyak banget seniman-seniman yang tidak memikirkan besok akan jadi apa nih karya-karya saya nih. Tapi Kakak Glenn tuh rapi. Kemarin waktu kita dengan Kakak Bos juga itu, masalah perizinan dan lain sebagainya, maksudnya tentu teman-teman pasti akan bantu support kita sedemikian rupa, tapi tetap dengan jalur-jalur yang juga tidak mengecilkan karya ini. Betul. Itu yang menurutku ya kayak, ya memang konsekuensinya kita berkarya ya seperti itu gitu. Saya juga pun, bagaimanapun saya berharap di masa yang akan datang ketika ada karyanya saya yang melibatkan dirinya saya dan itu bermanfaat untuk keluarganya saya, ya saya sih berharap itu diurus secara profesional. Lagu Vanuatu itu Saya tidak usah terlalu singgung, saya punya lagu satu begitu. Musisi, abang musisi. Maksudnya lagu itu, ya mudah-mudahan jadi Saya ini cipta lagu satu baru, dia terlalu hina-hina saya punya. Tidak tapi saya tahu memang kau seorang rapper yang hebat. Tidak orang puji. Tidak usah. Kakak Glenn pasti tidak usah. Saya kan bukan musisi, jadi pasti jelek. Karena kalau abang kan musisi. Abang musisi jago. Tapi kalau ngomongin Kakak Bos ya, kalau ngomongin Kakak Bos, Gewa, aku tuh sering banget nonton Kakak Bos di rumah. Kan udah ada tuh ya di aplikasi, di Netflix lah gitu. Itu sering banget nonton. Kalau misalkan ada saudaranya dari dari daerah, dari Sukabumi kan belum ada ya Netflix yang kayak gitu-gitu. So dia langsung puter Kakak Bos karena lucu gitu, kita ketawa semuanya di rumah gitu. Itu Gewa seneng banget. Dia sekarang umur berapa ya Kak? 6 tahun. 6 ya. Dia baru mau SD. SD sekarang 7 tahun. Bulan depan dia mau SD. Amin. Gitu. Udah masuk SD ya? Saya soalnya terakhir kali saya punya komunikasi sama Kakak Glenn tuh kami mau bikin film. Iya kan betul. Kami sudah sempat ketemu. Jadi terakhir juga salah satu foto-foto terakhirnya saya tuh dan Kakak Glenn tuh sama produser dengan saya dengan Kakak Glenn. Oh ada satu. Saya semua bikin. Sudah lagi nulis. Jadi kita lagi punya grupnya. Itu bahkan aku inget banget waktu kalian mau ketemu, inget banget kita mau makan, tapi saking dianya, aku nggak ngerti ya, dia saking excited. Iya excitednya gitu, jadi dia bilang nggak usah Bebe, nanti aku makan di sana aja gitu. Padahal udah ready tuh makanan, dia langsung cabut karena ketemu kalian gitu. Kakak Glenn luar biasa sekali. Iya, memang seniman ya? Iya. Tapi maksudnya kita dengan Kakak Glenn tuh karena kita tahu beliau juga dia punya niat tulus dan kuat untuk banyak orang ya. Kita tahu dia tidak punya tendensi itu untuk kemuliaan pribadinya. Betul. Kita itu gampang banget tahu sama Kakak Glenn. Pace itu dia pernah telepon saya itu jam 2 siang. Adik lagi apa? Tidak, abang di rumah saja. Sorry nih kakak baru kasih kabar, kakak baru teringat. Nanti malam adik ada kegiatan Kak? Tidak juga kakak, aman. Aduh, adik merapat dulu di Blok M yang siapa? Om Bob Tutupoli. Oh iya kan? Itu. Iya betul. Merapat dulu di Blok M, ada Om Bob Tutupoli punya acara ulang tahun yang ke-80. Iya. Siap kakak, saya merapat. Sudah kita. Siap, abang telepon saya. Bob Tutupoli mah. Dan itu ya, saya datang di situ semua Vina Panduwinata. Iya, semuanya ada. Semua penyanyi dari yang muda sampai yang umur-umur. Iya, masih ada semua. Dan maksudnya datang itu Kakak Glenn. Telepon kayak dia teringat, saya pengen ini juga deh. Ya karena mungkin Opa Bob Tutupoli kan senior, jadi pasti ada. Tapi tidak juga, maksudnya Kakak Glenn itu kan dia helat acara apapun kan. Iya makanya, apalagi senior dari Maluku kan, maksudnya pasti ada perasaan pengen bikin sesuatu buat beliau kan. Iya. Dan Om Bob dia duduk di depan. Itu yang saya punya rasa terakhir. Om Bob duduk di penonton kan, tapi ada kayak macam dia punya panggung sedikit. Iya, betul. Dikasih naik berdua tuh sama suami istri, Om Bob. Dia nama itu Pak. Baru semua orang menyanyi di panggung di depan. Hibur dia gitu. Pakai lagu-lagunya Om Bob. Nah, Kakak Glenn itu dia yang MC ya. Kakak Glenn yang MC. Saya itu stand up. Nah itu di bawah saya dilihat begitu. Baru saya lihat Kakak Glenn dia stand up. Dia MC untuk Om Bob tuh. Baru saya dalam hati ini saya bilang, Kakak, kau punya ulang tahun nanti yang keberapapun. Mudah-mudahan saya sempat bikinkan acara ini untuk kau. Iya. Karena begitu
Kakak Glenn tuh selalu support untuk orang gitu. Iya, betul. Itu yang mahal untuk saya, kayak salah satu ingatan. Hidupnya udah sepenuhnya untuk orang lain kalau Glenn gitu. Udah tidak memikirkan dirinya sendiri gitu. Ya. Tapi ada ini nggak setelah ada Gewa waktu itu ada berpikir ke diri sendirinya itu ada nggak? Maksudnya berpikir ke diri sendiri. Ke Gewanya gitu kayak sebelumnya kan mikir orang terus ada Gewa tuh kayak. Oh iya, kalau misalkan udah nikah itu ingat banget dia. Waktu itu dia kan orangnya ideologi juga ya, nggak pernah mau mengambil kerjaan A misalkan B gitu. Suatu ketika dia ada kerjaan nih gitu kan, dia nggak pernah ngelihat nilai soalnya kalau kerjaan gitu kan. Apapun kalau misalkan bermanfaat bagus gitu, oke, berapapun gitu. Nah suatu ketika dia tahu nih, oh anak gue mau lahiran nih gitu kan, bini gue mau lahiran nih gitu kan. Dia langsung ngambil kerjaan itu gitu, maksudnya ngambil kerjaan itu bukan karena tidak ada uang, tapi dia sudah memikirkan ke depannya, masa depan anak gue gitu, istri gue gitu kan. Dulu kan mana ada kayak gitu, udah bodo amat dia. Tapi artinya dia sudah punya visi misi nih, keluarga gue tuh harus seperti apa, mau dibawa kemana gitu, yang dimana itu tidak terjadi, tidak sebanyak itu, tidak sesering itu. Iya, gitu udah berbeda lah jalan pikirannya dia untuk ketika punya Gewa gitu. Sisi family man-nya jauh banget itu pasti. Gitu sebagai bapak nih udah kebangun dia gitu. Iya. Nah, kok harus tiru yang begitu. Susah sekali kasih tahu nih. Bagaimana? Terus Anda pikir selama ini apa? Maksudnya saya bilang kurang-kurangi jual bisnis ilegalnya kau itu. Tidak ada bisnis ilegal, tapi saya pernah jadi Bung Glenn. Kau pernah jadi Bung Glenn? Apa tuh? Saya pernah sama Yura Yunita. Apa, nyanyi? Nyanyi. Oh ya? Tiba-tiba di present. Bang. Saya juga kaget, kayak Yura yang ini tiba-tiba ide. Dan di Australia. Saya tour jadi grand friend. Saya tour. Tapi betul. Jadi sebenarnya di acara itu di Australia di Melbourne merusak warisan dari. Betul, saya merasa juga saya merusak. Saya merasa saya merusak. Di lagu yang itu. Nah, ini aja dia berdenang kita nggak tahu lagu yang mana. Itu. Cinta dan Rahasia. Tapi kau milik sahabatku dilema. Kau duet sama Yura Yunita? Jadi saya stand up. Saya harusnya stand up. Jadi saya stand up nih, stand up selesai kan? Habis saya stand up, pecah. Harus akui, itu bidang saya. Tapi habis itu Kayura menyanyi. Berapa lagu gitu? Ada 6 apa 8 lagu. Dia nyanyi. Saya nonton enak sekali. Ini nonton Yura Yunita dari belakang panggung enak sekali kan. Tiba-tiba lagu terakhir. Pas lagu itu lagi booming-boomingnya. Iya. Lagi booming-boomingnya, jadi disimpan di terakhir. Jadi Kayura bilang, ya oke, lagu terakhir Cinta dan Rahasia. Tapi kalian tahu kan siapa duet lagu ini tuh dengan siapa? Tahu. Dan ini surprise buat kalian semua. Kita sambut. Semua orang tepuk tangan. Sumpah baru panitia dorong saya udah masuk. Berharap gitu orang ya. Sudah. Gue masuk, saya gugup. Saya bilang, kakak, jangan begitu. Udah, ayo musik naik. Tuhan angkat pertama sudah fals dari awal. Yura Yunita juga menyesal di tengah pasti Yura Yunita. Iya, kayak maksudnya gugup. Yura Yunita pasti berpikir, sorry ya, saya kira ini orang timur semua bisa nyanyi. Tidak. Tidak. Yura Yunita, mohon maaf. Tidak mohon maaf ya. Bukan berarti ada duet dengan kakak Glenn terus semua timur bisa nyanyi. Kami adalah stereotip yang salah itu. Kami. Kita yang berbeda. Tapi lagu-lagu kakak Glenn itu kan kelembutannya tuh dia bawa ke semua lagu-lagunya kan. Ada tidak sharing-sharing sama kakak kayak ketika tulis lagu gitu-gitu, ketika udah nikah gitu. Ada ini nggak interaksi kayak mau bikin karya ini gitu? Iya, malah aku yang nanya gitu sama Glenn waktu itu, kalau misalkan bikin lagu tuh kayak gimana sih gitu. Maksudnya inspirasinya suka dari mana datangnya gitu. Atau liriknya dulu atau musiknya dulu gitu, melodinya dulu. Aku nanya gitu. Ya kalau
pada saat itu karena aku pengen nulis gitu, pengen belajar untuk bikin lagu. Ya udah selalu diajarin sama dia gitu. Maksudnya kalau misalkan memang Glenn bilang ya, kalau misalkan mau lagunya itu nyampe ke hati orang, kamu bikin lagunya itu betul-betul dari hati, bukan yang dibuat-buat. Bukan yang harus difikirkan ini notnya seperti apa, ini liriknya harus gimana. So apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin, udah mengalir aja. Jangan dibuat-buat gitu. Karena kalau misalkan sesuatu yang dibuat-buat itu nggak akan nyampe gitu ke orang lain gitu. Karena ketika nanti karya itu sudah keluar, itu karyanya bukan punya kamu lagi. Dia bilang udah punya banyak orang gitu. Sabar mengerti. Pantas sekarang saya ada satu lirik itu yang menyentuh saya juga, itu yang seperti hujan dan angin dan Gak usah. itu kau bikin pasti dari hati, Mas. Saya kan bukan musisi, jadi kalau bikin pasti jelek, Bang. Seperti hujan, ada dia punya lirik-lirik itu. Perkiraan cuaca ke apa? BTW lagu terbaru saya Kembali ke Jogja sudah tayang di Kembali ke Jogja. Rapnya gimana? Bukan. Dia ada. Iya. Kembali ke Jogja. Dia duel dengan Pensilalis, iya. Mantap. Duel yang sangat hebat. Tapi saya cuma rap, isi rap dikit-dikit aja, 2 bar gitu. Tapi itu akan menjadi duel terbaik abad ini. Kau dengan Hezi itu. Terus ya, abang musisi. Dan inilah yang membuat kita tidak pernah berhenti membicarakan sosok seorang Glenn Fredly, tidak berhenti merayakan eksistensi Glenn Fredly dengan segala macam karya-karyanya. Hingga hari ini juga kita akan menyongsong sebuah event yang luar biasa untuk kakak Glenn. Iya. Itu apa? Glenn Fredly kembali ke Timur. 1 Agustus nanti. 1 Agustus teman-teman. Jangan lupa ini sudah tinggal kira-kira tinggal 1 bulan lebih dikit kan? Iya. 1 bulan lebihan lagi lah. 1 Agustus itu mau di mana, Kak? Di Kuningan. Di Kuningan? Iya, Jakarta Selatan. Di lapangan hoki. Lapangan hoki Plaza Festival Jakarta. Oh, di lapangan hokinya? Iya, di Kuningan di lapangan situ. hokinya ya? Betul. Oke. Ini ada banyak nih. Ada Kakak Mita Talahatu, ada Marion Jola. Ada Kakak Mutia juga. Iya, ada Freshly. Wih, ini pokoknya banyak. lintas generasi lah. Silet Open Up. Iya. Wis Baker. Andi sudah Andi. Profesor Andi. Profesor Andi. Ada. Mulukan Soul. Wih, ini bagus-bagus ini. Harusnya kakak ada kan, 1 Agustus. Saya dengan dia harus Iya. Kami itu sudah dihubungi sebagai MC untuk acara yang sangat luar biasa ini. Mohon maaf sekali saya tidak bisa. Untuk apa? Next kali Untuk ya. apa? Mohon maaf, kita yang rugi kok, bukan orang yang rugi. Kita yang rugi tidak ikut di acara yang sangat luar biasa ini. Iya. Ramai sekali anak-anak kumpul semua. Anak-anak itu. Dan nanti juga bakalan ada makan patita loh di situ. Iya, makan patita. Luar biasa sekali. Teman-teman, itu 1 Agustus. Jangan sampai melewatkan. Glenn Fredly kembali ke Timur. Ada Baku Cakar, kemudian ada Mita Talahatu, Marion Jola, Kakak Mutia Ayu, Tonton Karibu, banyak banget. Cinta banyak ini. Dila Tuhar Hari, Silet Open Up, Freshly Niki Julu, Wis Baker. Wih, ini Kakak Mita pasti ketendua sakota dan motor meeting. Aduh, ini harus jadi cek saja informasinya teman-teman. Kalau mau ini tiketingnya, Kak? Iya, betul. Di mana kalau kita mau beli tiket? Ini kalau misalkan Fatih. mau beli tiketnya, dicek aja di Instagramnya Glenn Fredly Musik. Itu sudah ada di bio-nya, udah langsung ke link tiketnya begitu. Karena ini kan bukan festival ya, ini konser bertema festival gitu. Jadi bakalan seru banget. Nanti VIP-nya juga keren banget. Karena nanti ada table di situ, bukan hanya sekedar kursi biasa aja, tapi ada bar, ada table. Aku ingin ikut. Yang early bird udah sold out ya, udah sold out, sisa presale sama normal, dan juga ada yang bisa paket bundling ya, rame-rame bertiga, berempat. Ada yang sekali ini saja. Iya, sekali ini saja, VIP-nya juga mantep gitu. Aduh. Teman-teman, langsung apakah yang paket sekali ini saja itu akan menonton pertunjukan ini 1000 malam? Sekali ini saja. Sekian lagu ya. Aku punya pertanyaan ini macam kadang-kadang. Sekali ini saja tuh yang ini kan, yang mana sih aku nggak kelihatan, jujur banget. Pokoknya ada bagian yang dimana kalian beli tiket tuh nanti udah dapet segala macem kaos lah gitu, makan patita lah, merchandise-nya iya. Terus juga ini pas soundcheck-nya Baku Cakar.
Oke. Kucaka selalu seru sih. Tapi teman-teman yang bukan orang timur ya, ini bukan acara untuk orang timur saja. Bebas nih. Maksudnya Kau tidak usah bicara begitu. Sekarang semua orang memang sedang menggemari kita punya ketimur-timuran sekarang betul, tapi tuh. kan maksudnya acara yang sangat apa ya? Kultural. Mereka pasti datang. Saya yakin gitu. Orang kan, ada teman-teman lain yang mereka pasti akan datang. pasti yang punya perasaan gitu. Ini bebas buat siapa banget, aja betul. gitu. Justru membuat teman-teman sekalian lebih mengenal lagi ketimuran. Kalau yang biasa hanya dengar-dengar di TikTok, inilah saatnya ya. Nah, supaya kalian tahu bahwa lagu-lagu cinta banyak tercipta dari timur. Jangan salah loh, teman-teman aku pada dengerin lagu-lagu timur sekarang. Iya. Anak-anak timur gila. Aku juga di rumah selalu denger. Dan itu sebenarnya yang jalan panjang yang sudah dibuka juga oleh kakak Glenn juga salah satunya ya. Salah satunya yang membuka banyak jalan untuk kita anak timur juga. Iya ya, salah satunya konser ini lah. Salah satunya konser ini yang dimana dia kan, ya betapa bangganya lah. Dia selalu menginginkan, ya salah satunya ini ya, kota musik. Ini kan menandakan bahwa betapa bangganya dia sama anak-anak timur yang dimana talentanya tuh luar biasa. Yang which is kita ketahui lah di Indonesia ini, anak-anak timur tuh suaranya dan pisan gitu. Jadi ya ini salah satunya yang dimana konser ini Glenn ngerasa untuk kembali ke timur gitu, untuk timur gitu. Yes. Emang konsepnya itu memang timur ya teman-teman. Tapi teman-teman yang hadir ini akan menyanyikan lagu-lagu Bung Glenn ataukah? Pastinya nanti kan ada di mana sesi bukan hologram lagi. Kalau hologram kan kemarin udah selesai itu. Nah sekarang tuh bukan AI juga. Apa sih teh? Poho deui aing. Wah, ini berarti kita harus nonton langsung. Iya, pokoknya kita harus nonton langsung supaya kita tahu apa nih yang mau disajikan ya. Iya, gitu. Pokoknya sesuatu yang baru lah yang disuguhkan nanti dari Glenn Fredly. Untuk gitu. Membawa rasa Glenn Fredly ada bersama kita gitu. Iya, betul gitu. Ini lebih kelihatan real, lebih kelihatan nyata lah gitu GF-nya. Kalau kemarin kan by hologram kan. Tapi tidak, itu saya tetap menangis sih. Hologram. Ini lebih real lagi. Ada kan yang Gewa datang itu. Iya betul. Itu tahun berapa ya? Tuhan, saya menangis. Saya mata jatuh loh. 2024. Sorry, 2024. 2024. Yang di Ancol toh? Iya. Tuhan, itu pas. Itu pertama kalinya juga Gewa publish kan wajahnya. Iya. Gitu. Betul. Iya. Itu pas kakak Glenn muncul dengan hologram, sudah setengah-setengah itu. Tuh. Tapi pas Gewa masuk dan mereka dua interaksi itu. Langsung ambiar. Gewa aja 4 tahun berarti ya baru dipublish ya. Saya baru anak baru 8 bulan kalian protes-protes. Mana ini dong, ini satu protes namanya dong. Tidak pernah, saya tidak publish aku anak 2 tahun. Tapi jangan salah loh. Anda ajar saya. Niatnya aku juga mau istilahnya dia gede, dia apa. Tapi umur tuh nggak ada yang tahu loh. Kayak misalkan contohnya aku gitu ya sama Glenn, aku nggak banyak foto aku sama Glenn karena aku nggak sering mendokumentasikan apapun itu. Nah sama Gewa sekarang aku sebanyak mungkin mendokumentasikan mau itu vlog mau apapun, pokoknya biar dia suatu saat nanti bisa lihat kalau kita udah nggak ada gitu. Iya, betul. Tapi ya yang pasti kita kedepannya ini mungkin yang namanya umur siapa yang tahu ya. Betul. Tapi kita mungkin akan pergi kapanpun Tuhan menentukan, tapi semoga kita punya karya-karya jejak-jejak bisa terus dikenang sama seperti yang akan kita saksikan di Glenn Fredly kembali ke timur ini ya. Iya. Tapi kan akan rutin acara-acara seperti ini. Kepengennya aku terutama sama tim itu pengen ke timur langsung. Gitu. Bukan hanya momen terakhir yang beliau pengen itu ya? Iya, itu. Bukan hanya di Jakarta aja, tapi ke timur lah. Beberapa titik itu loh, Kak. Aku pengen melaksanakan itulah gitu bersama tim. Cuman ya kendalanya adalah pasti nggak dengan uang yang kecil toh gitu. Apalagi di zaman sekarang in this economy gitu kan. Kakak Glenn dia bisa melakukan itu dulu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Beberapa kali kan Kakak Glenn dia mobilisasi banyak hal ke sana gitu kan. Termasuk video klipnya yang terakhir juga di Sumba itu kan berat juga itu, maksudnya jadi
memang butuh waktu sih, tapi mudah-mudahan bisa tercapai dengan segala macam support yang bisa kita dapat. Iya. Amin. Iya. Nah, untuk yang acara besok itu teman-teman bisa beli tiket tadi di mana ya? Di Instagramnya Glenn Fredly, di bio-nya sudah ada linknya. Itu di langsung ya? Ibu di bio. Oke. Gitu, langsung. Di Instagramnya Glenn Fredly ya? Iya, Glenn Fredly Musik. Oke. Hanya pertunjukan live atau bisa akses digital ya? Tidak ada ya? Live streamingnya nggak ada ya? Iya. Yo, sedih lagi deh. Aku ini masih Hanya berusaha live kayak saja. kalau ada live streamingnya, aku mau live streaming aja nggak apa-apa deh, biar bisa mengikuti sih. Itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Seru banget nanti. Gitu. Harusnya itu aku yang MC di situ, teman-teman. Dan itu pasti akan fun banget. Ada Konrad juga ya? Iya, Konrad juga. Makan patita. Patita itu tadi apa? Fasilitas salah satunya. Makan patita di sana. Jadi kita bareng-bareng semuanya di siang hari. Makan bersama. Sajian-sajian Maluku? Makanan Ambon. Petatas, ubi kayu. Iya, gitu-gitulah. Iya toh. Itu juga aku baru pertama kali kan waktu meeting-meeting itu apa makan patita. Ya itu dikasih tahu. Aku bilang kalau di Sunda itu ngaliwet gitu. Bareng-bareng pakai daun gitu kan. Iya. Sama gitu. makan patita. Makan patita nanti di sana gitu. Itu tapi harus beli tiket yang ada itu. Iya, betul. Khusus untuk aku nggak tahu lupa di bagian mananya, tapi itu ada pilihannya. Untuk gitu. makan patita itu. Jadi makan patita ini teman-teman bukan hanya akan menjadi acaranya internal pendukung acara atau apa, tapi justru akan membaur dengan kesempatan membaur dengan masyarakat ya di situ ya. Iya. Tanggal 1 Agustus 2026 langsung saja check out tiketnya sekarang. Ya. Ini pasti akan menjadi acara yang sangat berkesan. Yang lebih udah habis Karena sisa dia presale. mulai dari sekarang tuh udah tiketnya tuh udah tipis-tipis banget. gitu. Sisa presale udah normal ya. Sorry tuh saya nyarinya udah akan agak sedikit susah, jadi sebelum susah banget. Iya. Mending amankan tiketnya dari sekarang. Betul. Nah, tapi Kak, terakhir mungkin ya. Gewa kan udah tumbuh nih. Udah mau masuk SD lagi, udah gede. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari Gewa soal almarhum yang kayak kakak sulit banget untuk jawabnya? Enggak lagi. Karena dari awal juga aku selalu bilang bahwa ya ayah Gewa udah nggak ada. Gewa udah nggak punya bapak lagi. Itu faktanya. Aku nggak mau merahasiakan itu sama Gewa loh. Kayak yang nahan-nahan kesedihan gitu-gitu ya. Itu kayak ke akunya juga jadi beban, ke dianya juga kayak ngerasa dibohongin. Jadi sosoknya tuh nggak ada, malah disembunyiin sama aku. Yang paling enak ya udah aku ngomong sama dia apa adanya. Kalau misalkan ngobrol gitu di tempat tidur, misalkan Gewa kita ini yuk berdoa yuk sama ayah, pasti ayah ada di sini. Kan enak ngebawanya. Itu lebih memperkenalkan ke dia. Pokoknya dimanapun Gewa berada, ayah selalu nemenin Gewa. Gitu, ayah selalu ngejagain Gewa gitu. Makanya udah gitu aja. Makanya segala sesuatu yang dia tanyain sama aku nggak ada kesulitan sih, karena aku tidak merahasiakannya. Jawab aja ya. Jawab aja apa adanya aja. Meskipun memang itu sulit untuk dia, kayak mungkin ada beberapa yang hilang, itu kan masih anak kecil, masih ini. Justru menurut aku pribadi gitu ya, justru dari kecil dia sudah harus tahu bahwa kenyataannya memang seperti itu. Supaya nanti besarnya dia tough gitu. Dia sanggup untuk melewati apapun. Iya gitu. Karena aku pengen dia menjadi perempuan yang tough gitu, sesuai dengan bapaknya yang inginkan. Kerendahan hati, bijaksana, dan mandiri. Udah itu aja gitu. Jadi sampai detik ini enjoy sih aku ngejalaninnya, meskipun tanpa Glenn, meskipun Gewa. Ya pasti adalah ngerasa sedih bahwa apalagi udah mulai aura gitu. perempuannya kelembutannya itu pasti kan udah mulai muncul nih kan. Karakternya Glenn banget, sampai bau kulitnya juga Glenn banget gitu. Kulitnya pun Glenn banget gitu Gewa tuh. Cuman parasnya aja memang lebih ke aku gitu Gewa tuh. Kak, Gewa sendiri sampai usia 6 tahun ini, apa hal-hal yang kamu lihat bahwa sudah sampai di tahap ini dia mengenal sosok ayahnya nih. Maksudnya ini kan ayahnya kan salah satu orang yang cukup besar namanya dan karyanya di Indonesia gitu. Gewa sendiri dia ngelihat sosok ayahnya nih, ini nih. Iya. Kalau dia tuh selalu, karena semenjak dia lahir, semenjak dia ingat, dia sudah disuguhkan dengan karya bapaknya. Contoh kayak kemarin film bapaknya GF Movie itu kan, dia sudah tahu bahwa bapaknya sosok gitu.
Terus juga aku selalu bawa dia kemana-mana. Kalau misalkan konser, dia udah tahu oh bapaknya penyanyi. Nah di situ dia ngerasa bahwa mungkin ya dia selalu ngerasa aku harus jadi sesuatu karena dia selalu bilang gini, aku mau kayak ayah penyanyi. Terus aku juga mau kayak ayah Tompi, ke Tompi bilangnya ayah juga gitu karena dia deket juga sama Tompi gitu. Aku mau kayak ayah Tompi jadi dokter. Jadi aku mau penyanyi sama dokter. Itu dia udah punya keinginan karena dia melihat langsung. Kalau dari aku pribadi aku nggak pernah kamu harus ini ya, kamu harus itu ya. Apalagi bapaknya tuh dia pengen jadi saintis. Gitu agak unik gitu kan. Cuman ya udahlah. Yang penting maksudnya aku ngikutin apa yang Gewa mau gitu. Bukan yang aku Gewa harus jadi penyanyi enggak. Tapi aku juga ya ada sedikit mess-nya gitu ya, shock-nya ke Gewa karena mulai dari Gewa udah punya single lagu dari umur 4 tahun. Gitu. Nyanyi berarti dia menguasai dia. Nyanyi. Nah ada tempo-tempo gini. Darah genetik gak bisa bohong sih. Ini bukan hanya dari bapak, dari ibu juga soalnya Pak. Kiri gitu. Kanan ini. Orang kalau bilang darah murni, ini sudah nih seniman darah murni ini. Darah birunya darah murni ini. Apa karya favorit Gewa? Karya-karyanya Karena Bung Cinta Glenn. dia seneng banget. Karena Cinta yang aku duet sama Glenn juga dia seneng, sama Januari dia seneng banget. Januari. Iya, karena lagu itu juga. Iya, Januari dia seneng banget ngedengerin Januari. Itu Januari itu kita dengar bulan apapun tetap enak loh. Tetap Januari, sumpah. Iya, tetap tapi Januari. enak maksudnya. Pokoknya kalau misalkan ini saya bicara betul ya. kalau konser-konser pun yang bulan selalu apapun enak, betul. Yang selalu diminta kan lagu Januari. Betul. Januari terus. Banyak gitu. sih kalau kasih putih juga saya suka. Iya. Betul. Banyak. Tapi ya itu betul, Januari itu apa ya? Masterpiece Di bulan banget. apapun kita pengen kayak ini Januari. Iya. Kalau September ceria kan, kalau kita dengar April gitu kayak aneh. Membuat kita merasa ingin cepat September. Betul. September ceria, aduh masih April lagi gitu. Kalau cinta Januari itu dia bisa membawa kita pada Iya, karena itu dari hati tuh. Iya dong, dari hati. Kembali ke hati. Nah, Kakak. Di usianya Gewa sekarang ini kan. Melihat talentanya Gewa dan lain sebagainya gitu. Apa kira-kira yang kayak suatu saat nanti hal besar ini yang akan dia bawa bersama dengan namanya Kakak Bung Glenn itu. Kira-kira Kakak melihat dia di masa yang akan datang itu? Ya, kalau aku ya meskipun dipaksa aku nggak bakalan nuntun dia kemana, tapi harapan ada kan, gitu. Aku pengen banget sih kayak misalkan Gewa duet sama ayahnya sendiri suatu saat nanti. Teknologi kan semakin canggih ya. Yes, who knows kan, siapa tahu nanti dia betul gitu bersama ayahnya sendiri membawakan lagu ciptaan ayahnya, ataupun suatu saat nanti Gewa menciptakan lagu untuk ayahnya, gitu. Jadi ya. Karena Gewa udah mulai kelihatan dari cara dia nge-humming gitu ya, nge-humming lagu, dia udah tahu tuh nada karena dia les juga kan, udah mulai les. Jadi dia udah mulai tahu tuh nada gitu. Dia selalu bilang, aku mau bawain lagu ayah. Itu dari sekarang tuh udah ada gitu. Nanti aku mau bawain lagu ini karena cinta, dia seneng banget karena cinta. Gitu. Ini karena cinta memang apa? Karena itu Kakak Bos. Iya, dari film Kakak Bos gitu. Ini apa? Karena cinta saya boleh cerita sedikit? Boleh. Mohon maaf kepada SMP Don Bosco fak ya. Aduh, kok terus cerita sudah? Kayaknya aku bikin rusak ingatan. Memori sudah bagus ini, memori sudah bagus. Saya dulu modifikasi itu, lagu itu. Untuk? Puisi. Juara favorit. Wah. Ilegal. Ibu guru kan taunya lagu Bob Tutupoli. Jadi semua karena cinta. Kau salin jadi lirik baru kau bawa. Semua karena cinta. Iya, semua karena Don Bosco. Kau bilang semua karena Don Bosco. Iya. Hari ini aku berdiri tegar kan? Iya. Hari ini aku berdiri tegar dengan ilmu dan semua karena Don Bosco. Juara favorit. Pencuri. Dan maaf SMP Don Bosco. Dia memang kelakuan suka begitu. Karena itu ibu guru kasih dia nilai 10 gara-gara dia bikin tulisan Dirgat. Tulisan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mengarang lagu, sendiri. Lagu Dirgat. Mengarang. Pokoknya tulisan ujian. tentang apa? Ujian bahasa Inggris.
dikasih ujiannya itu menyanyi ataupun baca puisi. Iya, menyanyi ataupun baca puisi bahasa Inggris. Nah, saya kan menyanyi saya sadar diri lah ya. Agak kurang dan pengucapan gimana nih? Kayaknya talenta saya memang puisi dulu. Puisi bisa nih. Bikin bikin puisi tuh bertalenta lah. Kau bilang kau bikin puisi. Akhirnya saya bikin puisi. Judulnya Dirgat. Dan harus baca. Jadi kau baca itu. Baca. Dirgat. The only thing. Gitu. A lonely road. Cause another state malah. Ibu guru langsung bilang, kok bisa kamu ciptakan ini? Iya. Kok bisa kamu Memang generasi ibu guru kan generasi Bro Ribarantika gitu. Jadi waduh, nanti langsung dicontoh. Parah, jangan contoh yang buruk ya. Jangan contoh yang buruk, utamanya untuk adik kami Gewa ya. Jangan contoh kau punya om yang satu ini. Dan dari cerita ini terima kasih banyak Kakak Mutia Ayu untuk terus menjaga warisan Kakak Glenn. Bukan hanya sekedar warisan karyanya, tapi juga Gewa sebagai yang menghubungkan kita secara langsung dengan Kakak Glenn. Saya berharap sih dengar Kakak Mutia Ayu punya cerita ini, pasti Gewa meskipun tidak banyak bersua di dunia nyata, tapi semoga banyak bersua di dunia karya dengan Kakak Bung Glenn. Karena Kakak Bung Glenn itu karyanya sangat-sangat luar biasa ya. Iya. Semoga juga mimpi-mimpi beliau ya, Bung Glenn juga bisa terlaksana nanti ya. Yang tadi tiga tunggu. Amin banget. Amin. Gitu bisa terlaksana lah. Kita wujudkan sama-sama. Kita juga masih mau sebenarnya ya, mau sekali ya. Pasti. Untuk support berikutnya. Ya nanti ya, nextnya ya. Harus mau. Iya. Tapi ya mudah-mudahan untuk sekarang teman-teman kita kembali lagi menikmati karya-karyanya Kakak Bung Glenn lewat Glenn Fredly. Kembali ke Timur ya, tanggal 1 Agustus 2026 di lapangan ice hockey ya, Plaza Festival. Yes, jadi jangan lupa langsung beli tiketnya sekarang di Instagram. Buka aja di Instagramnya Glenn Fredly. Yes, langsung saja teman-teman. Glenn Fredly kembali ke Timur. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Silakan Bung Ari untuk ditutup acara ini. Karena ini kembali ke Timur, Glenn Fredly kembali ke Timur. Kita pakai ala-ala Timur sedikit. Silakan. Bebas ini kok buat Bung Ari. Ada kakak semua. Iya, terus. Dan kebanyak lain. Sumpah, TVRI Maluku sini, TVRI Maluku. Dan kebanyak lain telah menyaksikan Katong punya pembahasan-pembahasan pada sesi yang sangat berbahagia ini dengan kehadiran Kakak Mutia Ayu yang membawa inspirasi dan kenangan-kenangan terhadap sosok Bung Glenn. Mari Katong ramaikan acara Glenn Fredly kembali ke Timur dan dari Ambon tahun 80 sumpah. Ini orang mau tutup baik-baik. Silakan. Dan semoga saudara semua di rumah dalam keadaan sehat dan diberikan keleluasaan. Sekali lagi kami berterima kasih atas telah menyaksikan acara kami ini. Jangan lupa beli merchandise. Silakan. Selain membeli tiket Glenn Fredly kembali ke Timur, beli juga merchandise yang Katong gantung-gantung dan ada banyak nyamuk di situ ya. Itulah share, komen-komen, komentar Anda. Apalagi itu namanya? Listrik padam, listrik padam. Listrik padam. Komen, subscribe. Subscribe dan likes juga. Konten-konten dari Kax Production. Sama juga apa namanya tadi yang kita mau bilang? Klien-klien. Boleh masuk karena kami ada harapan mengupgrade ini. Ya, kita akan segera mengupgrade ini ya. Iya, jadi klien-klien kami sangat membutuhkan klien-klien untuk bantu kita upgrade tempat ini. Mudah-mudahan ada yang bisa masuk ya, 1-2 ya. Kita memohon sekali ini. Dan banyak, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Mari kemari. Mari ke Muhammad Ari.